Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, HUHA, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7 berkata, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Saudaraku, setelah Musa, hamba Tuhan itu wafat, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dari ayat 1 sampai 5, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan memberikan janji penyertaannya kepada Yosua dan akan membuat Yosua berhasil memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Di antara janji itu terdapat di ayat yang ketiga yang mengatakan, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Wow, ini tentu sebuah janji yang luar biasa. Siapapun akan sangat senang menerima janji yang demikian. Bayangkan bila setiap tempat yang diinjak oleh kaki kita akan diberikan Allah kepada kita. Tentu saja kita akan sangat senang akan hal itu. Tetapi saudaraku, faktanya untuk sampai ke tanah perjanjian dan memiliki negeri itu, Yosua harus berjuang begitu keras dan memimpin bangsa Israel menghadapi peperangan demi peperangan untuk merebut setiap wilayah yang ada di negeri perjanjian itu. Dengan kata lain, meski negeri itu dijanjikan oleh Allah dan Allah berjanji untuk menyertai mereka, bukan berarti untuk mendapatkannya mereka ongkang-ongkang kaki, lalu kemudian semua itu akan menjadi milik mereka. Sebaliknya, mereka harus berjuang sangat keras, bahkan melewati berbagai-bagai peperangan yang hebat dan luar biasa, sampai mereka mendapatkan tanah perjanjian itu suku demi suku. Namun di atas perjuangan dan peperangan yang mereka alami untuk merebut negeri perjanjian, yang terpenting adalah bagaimana mereka menjaga hati mereka tetap teguh dan bertindak sesuai dengan seluruh hukum Taurat yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba Tuhan Musa. Itu artinya selama mereka berjuang untuk merebut tanah perjanjian, mereka harus hidup di dalam ketaatan total kepada Allah. Sebab kunci kemenangan mereka bukan terletak kepada kekuatan mereka dalam menghadapi peperangan atau strategi-strategi yang hebat dalam hal mengalahkan musuh, melainkan ketaatan mereka kepada Allah. Sebab peperangan yang mereka alami itu sesungguhnya adalah perangnya Tuhan, dan Tuhanlah yang maju bagi mereka. Salah satu contoh adalah ketika bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Bagaimana Tuhan sendiri yang berperang menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga mereka kemudian dengan mudah menaklukkan setiap musuh yang mereka hadapi. Intinya, mereka harus hidup mentaati Allah dan senantiasa berjalan di dalam on the track-nya Allah, agar olehnya Allah membawa mereka ke jalan-jalan berkat yang telah Allah sediakan bagi setiap mereka masing-masing menurut ketetapan Allah sendiri. Karena itulah saudaraku, Tuhan mewanti-wanti Yosua agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya dalam memimpin bangsa Israel. Allah juga mengingatkan Yosua agar ia berpegang teguh terhadap hukum Musa dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar seluruh perjalanan yang akan ia dan bangsa Israel lalui semua dalam keadaan beruntung. Nah, dari firman Tuhan di atas saudaraku, ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Pertama,
Untuk berhasil dan sukses, kita harus punya tujuan. Bangsa Israel memiliki tujuan yang jelas, yaitu tanah perjanjian yang ada di depan mereka. Itulah yang harus mereka raih, itulah yang harus mereka upayakan untuk menjadi milik mereka. Yang kedua, untuk mencapai tujuan hidup yang telah kita tetapkan itu, kita perlu bekerja keras, berjuang sedemikian rupa agar semua yang menjadi cita-cita, yang menjadi harapan dapat tercapai. Sebab tidak ada kesuksesan tanpa bekerja keras, tanpa upaya yang sangat serius. Yang ketiga, ingatlah yang membuat berhasil kita adalah Tuhan. Punya tujuan, kerja keras, tetapi kalau Allah tidak berpihak kepada kita, maka semuanya juga sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar bersandar kepada Allah, memohon Allah untuk memberikan kita kekuatan, bimbingan, agar apa yang kita upayakan, kita usahakan untuk mencapai tujuan itu diberkati oleh Allah. Dan yang keempat, di atas semuanya itu saudara-saudara, yang harus selalu kita ingat adalah kita harus hidup di dalam kebenaran Allah, dalam pimpinan Allah, sebab hal itulah yang berkenan di hadapan Allah. Sebab yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita adalah hidup di dalam ketaatan dan kebenaran. Itu lebih penting dari apapun yang ada di dalam hidup ini. Sebab meskipun kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dalam hal apapun di tengah-tengah dunia ini, tanpa Allah berkenan dengan hidup kita, maka hidup kita sesungguhnya nol besar saja. Karena itu saudaraku, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung kemanapun kita pergi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekarang kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu, agar seluruh rencana, seluruh kerinduan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.